Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua perkenalkan. Let me introduce myself. My name is Risatu Isang. I'm a student at the Muhammadiyah University Teluk Banggai, semester 5, program studi English Education in Faculty of Teacher and Education. Jadi hari ini pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas 2, yaitu menjelaskan langkah-langkah untuk berwirausaha. Jadi mungkin yang pertama, sebagai pemula dalam dunia bisnis tentunya tidaklah mudah, apalagi posisinya kita sebagai mahasiswa ya. Jadi langkah awalnya itu yang pertama, kita memunculkan ide atau mencari ide kira-kira usaha apa yang tepat, yang kemudian tidak mengganggu proses perkuliahan kita tentunya, karena bagaimanapun kita ingin buka usaha, menjadi wirausaha. Dengan posisi kita sebagai mahasiswa, tentunya prioritas utama kita adalah kuliah atau perkuliahan. Jadi langkah awalnya itu ya memikirkan konsep bisnis atau konsep ide yang kemudian waktunya itu fleksibel, tidak sampai mengganggu proses perkuliahan kita. Contoh mungkin kita dengan berjualan contohnya jajanan seperti goreng-gorengan kayak kondok, kemudian kentang spiral dan lain-lain, yang mungkin waktu berjualannya hanya dari sore sampai malam. Dan tentunya ini insya Allah tidak mengganggu proses perkuliahan kita, karena mostly kebanyakan itu proses perkuliahan di siang hari sampai sore hari. Jadi kemudian setelah memunculkan ide, sudah ada yang kemudian terpikir, bisnis seperti ini yang rasanya fleksibel, rasanya sesuai dengan basic kita juga. Tentunya setelah kemudian ide yang ada itu kemudian kita kayak riset begitu, riset pasar. Tentunya ide sudah ada, ide kita mau jualan ini, tapi kemudian kita juga harus melakukan riset untuk melihat pasar yang contohnya di Kota Lubuk ini kebanyakan anak-anak mudanya atau orang-orang tuanya itu. Artinya riset pasar ini kita lihat target marketnya kita itu siapa, apakah anak-anak muda kelahiran 2000-an lah ke atas kan, atau target marketing kita itu orang-orang dewasa atau orang tua. Tentunya itu juga harus kita sesuaikan dengan bentuk bisnis kita. Misalnya bentuk bisnis kita itu jualan kentang spiral dan lain-lain, gorengan yang tentunya kekinian. Kalau target pasar kita generasi 90-an, 80-an, tentunya tidak masuk kan, tidak relate dengan orang. Mereka pasti tidak akan kemudian tertarik lah. Artinya riset pasar juga ini perlu pendalaman, karena ini yang akan menentukan bisnis kita ini berhasil tidak gitu. Jadi misalnya kan memang kalau idenya kita ya jualan kentang spiral dan lain-lain, atau kopi keliling, kopi kedai kopi, tentunya target market kita itu ya anak-anak muda, anak-anak gaul kan. Tentunya itu menjadi salah satu aspek yang perlu atau sangat-sangat perlu kita perhatikan. Kemudian setelah riset pasar, ada namanya analisis kompetitor. Jadi analisis kompetitor ini kita lihat, setelah kita lihat target pasarnya, kita lihat ruangnya atau ruang untuk kita berjualan. Misalnya di Lubuk Banggai ini, kalau kita mau jualan kentang spiral, apakah sudah banyak kompetitornya? Apakah sudah banyak yang berjualan hal itu, barang itu? Nah, itu kemudian menentukan peluangnya kita juga. Ya memang rezeki sudah diatur, tapi ini kan kita bicara bisnis.
Jadi mau tidak mau aspek-aspek seperti analisis kompetitor itu perlu juga diperhatikan, karena kalau kita jual barang yang sudah sudah hampir setiap tempat di Kota Lubuk itu ada gitu. Di Lalung ada, di Kilongan ada, kemudian di 25 ada, semua ada. Lantas dengan orang masuk jual barang yang sama, kemungkinan untuk barang kita lebih dipilih itu sedikit kecil. Makanya kita harus analisis juga itu. Kemudian setelah perencanaan itu semua matang, lanjut ke langkah awalnya sudah selesai, kemudian lagi ke langkah perencanaan. Pertama, buat rencana bisnis. Kemudian tentukan target pasar. Nah, ini dia korelasinya dengan langkah awal itu, seperti di riset pasar itu, kemudian menentukan target pasar. Setelah kita riset pasar, memang ternyata yang lebih menghasilkan atau yang lebih berpotensi besar untuk menjadi konsumen tetap kita itu ternyata anak-anak muda, anak-anak kekinian. Yang jelas konsepnya juga kita harus sesuaikan dengan mereka. Kira-kira anak-anak muda sekarang itu lebih mementingkan soal selain rasa, pasti mereka mementingkan aspek-aspek keestetikan. Nah, aspek-aspek seperti itu yang kemudian harus menjadi perhatian lebih kita. Setelah itu ada anggaran. Anggaran itu harus yang realistis dan terukur. Artinya kita harus bisa kalkulasikan mulai dari modal, kemudian untungnya berapa, modalnya berapa kan. Kalau kita tidak kemudian mempertimbangkan hal-hal seperti itu, namanya bukan jualan, namanya bukan bisnis. Jelas kita cari untung. Jadi aspek-aspek modal, kemudian keuntungan, kemudian keuntungan bersih, keuntungan kotor berapa kan, itu harus kemudian dipertimbangkan secara matang agar kita bisa menentukan juga harga jual nanti. Kemudian setelah itu langkah pelaksanaan. Langkah pelaksanaan ini yang pertama adalah pilih lokasi. Lokasi juga ini menjadi satu aspek yang cukup penting, yang mana misalnya begini. Tadi kan sudah ada kemudian langkah-langkah riset pasar, kemudian ada langkah pelaksanaan ada. Jadi setelah itu kita kemudian harus menentukan lokasi, yang mana lokasi juga ini harus sesuai dengan target pasar kita. Kalau target pasar kita tentu anak-anak muda, anak-anak Gen Z dan kemudian anak milenial, tentunya membutuhkan tempat yang strategis, yang mana menunjang juga nilai-nilai keestetikan itu. Misalnya kalau di Luwuk itu tempat-tempat yang bagus untuk berjualan kentang spiral yang target marketnya itu anak-anak muda umur 20-an ke bawah, ya tentunya kita jualan di kilo 5, kilo 7 atau mungkin di Lalung, yang mana itu memang menjadi tujuan atau destinasi yang sering dikunjungi oleh anak-anak muda, yang mana pasti itu akan meningkatkan peluang kita untuk mencapai target pasar kita. Kemudian setelah itu kita melakukan langkah promosi. Ya, setelah semua riset pasar, riset ini, kemudian menentukan lokasi, tentunya kita harus punya cara untuk mempromosikan jualan kita. Tentunya apalagi dengan kita kemudian berjualan barang yang sebenarnya sudah ada penjualannya sebelum kita. Yaitu tinggal kita kemudian cara marketingnya bagaimana, kreativitas kita dalam membuat promosi, dalam mempromosikan barang yang sama tetapi punya keunggulan-keunggulan yang berbeda begitu. Misalnya mulai dari varian rasa yang lebih banyak dari kompetitor, atau varian-varian rasa yang kompetitor tidak punya, atau varian-varian rasa yang anti mainstream, yang baru begitu. Jadi marketingnya harus kemudian direncanakan sebaik mungkin.
Kemudian setelah semua itu ya tentunya terakhir kita berjualan sambil berdoa ya. Setelah semua langkah-langkah itu insya Allah kita hanya perlu berjualan. Kemudian lanjut, tentunya kita hanya perlu, langkah terakhir adalah berjualan. Setelah berjualan mungkin langkah-langkah selanjutnya itu ya evaluasi, kemudian apa yang kurang dan lain-lain. Tapi langkah awalnya seperti tadi yang saya sebutkan, mungkin itu saja yang saya tahu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.